Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk keempat kalinya diundang dalam Oslo Forum di Norwegia. Undangan ini menjadi bentuk pengakuan dunia atas peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian internasional. Melalui forum ini, Menlu Retno menegaskan perlu strategi diplomasi baru dalam penguatan mediasi multilateral. Indonesia keempat kalinya diundang dalam Oslo Forum. Oslo Forum merupakan sebuah forum tahunan yang digelar oleh pemerintah Norwegia dengan mengundang para mediator dan negosiator dari berbagai negara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam Oslo Forum menyebutkan peran aktif Indonesia di tingkat internasional semakin dipertimbangkan karena Indonesia gencar bersuara mewujudkan perdamaian internasional untuk isu Myanmar, Afghanistan, dan Palestina. Dalam forum ini, Menlu menyampaikan tidak semua negara dapat menjadi mediator, namun semua negara dapat berkontribusi mewujudkan perdamaian demi menciptakan situasi kondusif. Menlu menilai tingkat dan jumlah konflik dan perang setiap tahun bertambah dengan tingkat kompleksitas yang berbeda akibat pengaruh politik domestik dan rivalitas geopolitik. Menlu meyakini semua pihak yang bertikai harus meninggalkan pendekatan zero-sum game untuk menciptakan perdamaian dan menghormati hukum internasional dalam upaya penyelesaian konflik. Zero-sum game adalah sebuah konsep di mana keuntungan dan kerugian dari seluruh pihak adalah nol. Upaya untuk mencapai perdamaian tidak mudah. Terkadang pihak yang berkonflik tidak ingin atau belum ingin berdamai. Mereka beranggapan jika berdamai berarti menyerah. Oleh karena itu kita harus yakinkan semua pihak, terutama pihak-pihak yang berkonflik, untuk meninggalkan pendekatan zero-sum game. Penguatan multilateral dinilai Menlu Retno masih menjadi solusi meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama. Menlu meminta negara-negara tidak berdiam pasca menunggu penguatan multilateral, namun tetap bergerak dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Arab Saudi usai menghadiri KTT perdamaian untuk Gaza di Yordania. Menhan bertemu Pangeran Muhammad bin Salman untuk membahas sejumlah isu global dan kerjasama bilateral. Tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 12 Juni 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Pangeran Muhammad bin Salman guna membahas sejumlah isu global dan kerjasama bilateral. Pada kesempatan itu, Menhan mengatakan bahwa Arab Saudi merupakan mitra utama Indonesia dalam dialog penyelesaian isu kawasan dan global. Menhan menyebutkan Indonesia mendorong kepatuhan Israel terhadap perintah Mahkamah Internasional, keanggotaan penuh Palestina di PBB hingga bantuan bagi pengungsi Palestina. Prabowo mengatakan dirinya mengandalkan kepemimpinan Pangeran Muhammad bin Salman untuk misi perdamaian di Palestina. Di kesempatan yang sama, Prabowo juga mendorong kedua negara untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dengan memperluas potensi perdagangan produk industri pertahanan, teknologi pertanian, industri halal, dan industri kreatif. Sementara itu, Pangeran Muhammad bin Salman juga menyoroti peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang ekonomi dan investasi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menjelang puncak haji, Menteri Agama Yakut Kholil Qomas meninjau kesiapan layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menak menyatakan sejumlah fasilitas yang diberikan kepada jamaah haji tahun ini mengalami perbaikan dibanding musim haji sebelumnya. Menteri Agama Yakut Kholil Qomas meninjau semua fasilitas yang akan diakses jamaah Indonesia saat menjalani prosesi ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menurut Yakut, secara umum fasilitas yang disiapkan sudah baik, salah satunya terkait ketersediaan MCK. Kemenak juga menyiapkan tenda-tenda dengan kualitas yang lebih bagus dengan atap dan dindingnya memakai bahan khusus yang memiliki daya serap panas lebih baik, serta dilengkapi dengan colokan listrik hingga charger magnetik untuk pengisian baterai ponsel. Selain mengecek tenda dan toilet di sejumlah maktab di Arafah, Yakut juga mendatangi tenda penyimpanan logistik. Tenda ini akan menyimpan sebanyak 1,58 juta paket konsumsi jamaah berupa makanan siap saji maupun konsumsi tambahan. Sementara itu, untuk fasilitas kesehatan, Kemenak RI juga sudah menyiapkan tenda misi kesehatan. Kemenak bekerja sama dengan Masyarik dalam penyediaan golf car untuk mobilitas jamaah yang membutuhkan layanan kesehatan. Segala upaya sudah kita lakukan, kita juga sudah cek semua fasilitas di Arafah, dan faktanya memang banyak
Ya banyak, semua kita cek, gak ada yang tidak kita cek tadi. Mulai toilet kita cek, ruangan kita cek, AC kita cek, tempat di bawah alas juga kita cek, semua dapur kita cek, storage kita cek, semua kita cek. Dan saya kira ya kita bismillah aja. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan menyafari wukufkan sebanyak 288 calon haji lanjut usia non-mandiri atau tanpa pendamping. Kemenak RI telah menentukan 5 kriteria jamaah calon haji lansia dan disabilitas yang akan mengikuti safari wukuf lansia non-mandiri. Sebanyak 288 calon haji lanjut usia non-mandiri atau tanpa pendamping akan disafari wukufkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi karena telah memenuhi kriteria untuk safari wukuf. Penanggung jawab safari wukuf Meldi menyatakan terdapat 5 kriteria bagi jemaah calon haji lansia dan disabilitas yang dapat mengikuti safari wukuf lansia non-mandiri. Pertama, tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kedua, tidak mampu berjalan secara normal dan pengguna kursi roda. Ketiga, memiliki penyakit komorbid kronis. Keempat, jemaah calon haji lansia dan disabilitas yang baru mendapatkan perawatan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Dan kriteria terakhir yakni kriteria dengan beresiko tinggi yang ditentukan oleh petugas kloter. Jemaah calon haji lansia dan disabilitas non-mandiri tersebut direncanakan akan disafari wukufkan pada Sabtu pekan ini. Dari segi petugas sendiri, kami sudah menyiapkan petugas untuk melayani mereka selama mereka di sini sampai nanti dilakukan safari wukuf dan pengembalian lagi kepada kloter. Antara lain yang pertama adalah petugas dari PKP 3JH, di mana di sini ada petugas dari bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu baik dokter dan perawat untuk men-screening kalau seandainya ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kesehatan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.